Pemirsa, Lipo Group meresmikan pusat pelayanan terpadu yang fokus terhadap pelayanan jantung dan pembuluh darah terpadu di Rumah Sakit Siloam Balikpapan atau Cardiac Center. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Satria Eko Atmojo. Erik, apa alasan Lipo membangun Cardiac Center di Balikpapan? Ya, Egan, memang saat ini alasan Rumah Sakit Siloam membangun Cardiac Center ini memang informasi kami dapatkan penyakit jantung merupakan pembunuh pertama terbanyak yang ada di Balikpapan. Untuk itu Rumah Sakit Siloam hadir di Kalimantan ini khususnya Balikpapan untuk mengedukasi dan menyembuhkan seluruh penyakit jantung yang ada di Balikpapan ini. Sementara itu Egan, kami juga tadi mendapat informasi dari beberapa masyarakat yang ada di sini. Saat ini juga masyarakat Balikpapan apabila ingin mengikuti serangkaian pengobatan penyakit jantung, mereka biasanya berkunjung ke rumah sakit yang ada di luar negeri ataupun yang ada di Jakarta. Untuk itu Rumah Sakit Siloam hadir di Balikpapan ini agar lebih dekat dengan masyarakat Balikpapan untuk metode pengobatan di Rumah Sakit Siloam ini dengan metode Cardiac Center. Egan. Ya, Erik, fasilitas apa saja yang ada di Cardiac Center ini? Ya, Egan, memang untuk fasilitas Cardiac Center yang ada di Rumah Sakit Siloam Balikpapan ini memang cukup lengkap dari mulai proses awal edukasi, penyembuhan hingga rehabilitasi. Sementara itu, Egan, untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Direktur Rumah Sakit Siloam Balikpapan, Pak Dr. Dani Poluan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, Dok, bisa dijelasin sebenarnya untuk pelayanan yang ada di Cardiac Center Balikpapan ini seperti apa, Dok? Ada apa saja, Dok? Jadi pelayanan itu kita lakukan dalam 3 step. Pertama, preventif dan promotif. Preventif dan promotif itu kita lakukan melalui proses medical check-up. Jadi di screening, kita berharap agar pasien tidak sakit. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal faktor-faktor apa yang bisa dicegah supaya pasiennya tidak sakit jantung. Dalam proses preventif dan promotif ini kami juga menggunakan media cetak maupun elektronik. Secara berkala kami keluarkan artikel, tulisan-tulisan, di radio kami buat head talk secara berkala setiap minggu. Diharapkan dengan fasilitas ini, maka masyarakat akan mendapatkan informasi. Yang kedua, ketika masyarakat itu jatuh sakit, maka akan masuk ke fase kuratif. Nah, kami bisa melayani masyarakat itu sejak mulai dari rumah. Jemput ambulans, karena kami punya prosedur sesudah ditelepon, 5 menit sesudah telepon masuk, ambulans sudah harus berangkat untuk menjemput pasien. Kemudian kita bawa ke rumah sakit, dilayani di emergency oleh dokter-dokter kita. Kemudian bila perlu perawatan ICU atau perawatan sampai tindakan kateterisasi, pemasangan balon dan stent, maka itu akan dikerjakan oleh dokter-dokter kami. Nah, yang ketiga, sesudah mendapat pelayanan perawatan itu, pasien perlu masuk fase rehabilitatif. Nah, kita punya dokter rehabilitasi medik yang akan merehabilitasi. Program latihan apa yang dibutuhkan. Jadi bagaimana dia melakukan penyesuaian sesudah mendapat serangan jantung. Dengan program sudah diatur sedemikian rupa kurunnya 1-3 bulan agar pasiennya bisa kembali menikmati kehidupan yang normal. Nah, itu. Terus Pak Dani, dokter, bisa kita ketahui kan di sini kan Balikpapan merupakan penyakit jantung terbesar, terbanyak yang ada di Balikpapan ini. Sebenarnya himbauan untuk masyarakat seperti apa nih, Dok? Ya, masyarakat Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur saat ini kan sekitar 60-70% sudah masuk kelompok menengah. Jadi dengan kelompok menengah otomatis kan pendapatan mereka meningkat. Nah, kami berharap satu, ini kan ada hubungan dengan risiko jantung. Nah, meskipun pendapatan meningkat, pola hidup jangan berubah. Ya, jadi pola makan dipertahankan. Jangan sampai ketika sudah sangat sibuk bekerja, sudah malas untuk menyiapkan makanan, lalu terbiasa dengan makanan yang cepat saji. Fast food ya. Yang kedua, gunakanlah waktu seefisien mungkin. Berolahragalah, sesibuk-sibuknya, ambil waktu 30 menit selama 3-4 kali seminggu. Jadi di sela-sela kesibukan, gunakanlah waktu untuk berolahraga. Lalu yang ketiga, kalau ada faktor-faktor risiko yang dimiliki, merokok, ya, lalu
berat badan berlebih, obesitas. Nah, silakan itu diturunkan. Merokok silakan diberhentikan. Nah, kami harapkan dengan kondisi seperti itu, maka masyarakat seharusnya tidak perlu sakit. Iya. Siap. Oke, Dokter Adi, terima kasih atas informasinya, Dok ya. Semoga masyarakat Balikpapan juga lebih sadar, Dok ya, dan penyakit jantung juga menurun ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Ya, Pak saat ini juga Rumah Sakit Siloam sudah terdapat 20 rumah sakit yang ada di 14 kota besar yang ada di Indonesia. Dan saat ini juga Rumah Sakit Siloam menghadirkan 1.900 dokter spesialis khusus untuk masyarakat Indonesia untuk mengobati berbagai macam penyakit. Demikian laporan kami langsung dari peluncuran Cardiac Center yang ada di Balikpapan. Kita kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Erik Himawan langsung dari Balikpapan.